Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Muslimah dengan NIM 855750009. Saya kuliah di Universitas Terbuka Bandar Lampung dengan pengambilan prodi PG PAUD. Kali ini saya akan membuat video edukasi tentang anak yang bermasalah dengan rutinitas harian. Yang akan saya bahas di video kali ini, saya akan membahas anak dengan masalah tidur. Masalah tidur adalah gangguan pada tidur yang di dalamnya terdapat masalah untuk memulai tidur atau masalah untuk tetap dalam keadaan tertidur. Seperti pada saat memiliki bayi ya bunda, terkadang orang tua sering mengeluhkan bahwa mereka tidak bisa tidur karena bayi yang terbiasa atau terbangun di malam hari. Berbeda lagi ketika anak sudah mulai berusia 2 tahun. Mereka akan menolak untuk tidur dan mengalami mimpi buruk. Hal tersebut biasanya terjadi sampai dengan umur 5 tahun. Ketika anak sudah remaja, justru mereka akan memiliki waktu tidur yang berkurang karena mereka tidur larut malam untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah dan mereka harus bangun lebih awal untuk berangkat ke sekolah. Ada beberapa jenis-jenis masalah tidur. Yang pertama yaitu disomnias. Disomnias adalah kesulitan untuk memulai tidur atau mempertahankan perilaku tidurnya. Bisa juga pada siang hari yang sangat mengantuk. Jenis-jenis yang termasuk insomnias yaitu ada mengantuk yang berlebihan. Mengantuk yang berlebihan biasanya disebabkan karena anak menderita sakit atau anak dalam masa pengobatan. Ada beberapa obat yang memiliki efek samping mengantuk yang luar biasa. Yang pertama, narkolepsi. Narkolepsi ini anak dengan gangguan yang merasa mendapatkan serangan kantuk yang secara tiba-tiba sepanjang waktunya. Terkadang malam justru mereka akan sulit tidur. Yang kedua, ada obstructive sleep apnea. Anak dengan gangguan pernafasannya yang dapat tiba-tiba berhenti saat tidur. Sehingga dari tidurnya itu, mereka terbangun untuk menarik nafas terlebih dahulu. Hal tersebut terjadi karena tenggorokan yang tertutup. Gangguan ini bisa berulang dan membuat anak mengantuk di sepanjang hari karena kualitas tidur yang buruk. Yang kedua, ada sleep-wake schedule disorder. Nah, masalah ini terjadi karena jadwal tidur yang kacau. Hal tersebut dapat terjadi karena anak sakit, perubahan lingkungan, ketidakkonsistenan jadwal tidur. Jadi, dari hal tersebut, biasanya ketidakkonsistenan jadwal tidur terjadi karena dari orang tua sendiri atau trauma dan emosional. Yang ketiga, initiating and maintaining sleep. Masalah ini terjadi karena anak menolak untuk tidur dengan berbagai alasan, seperti anak ingin ditemani sepanjang tidur, takut dengan kegelapan, dan masih ingin bermain. Masalah tidur yang kedua yaitu parasomnias. Parasomnias adalah gangguan yang melibatkan kegiatan fisik yang tidak
tidak diinginkan pada saat tidur, seperti mimpi buruk. Dengan mimpi buruk, anak biasanya terbangun saat mengalami mimpi buruk dan masih merasa ketakutan saat terbangun. Namun, setelah dibangunkan dari takutnya, anak dapat menceritakan mimpinya itu. Kemudian, sleep terror. Sleep terror ini berbeda dengan mimpi buruk, karena sleep terror ini anak mengalami lebih ketakutan, akan terlihat lebih ketakutan, bernafas dengan cepat, namun sulit untuk dibangunkan. Dan pada saat bangun dan di keesokan harinya, anak tidak ingat apapun tentang mimpinya tersebut. Yang ketiga, anak berjalan saat tidur. Dan yang keempat, anak berbicara ketika tidur atau sering mengigau. Kemudian, ada penyebab-penyebab masalah tidur. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwasanya penyebab dari masalah tidur pada anak ini berbeda-beda ya Bunda. Akan tetapi pada umumnya masalah tidur ini merupakan bawaan dari orang tua atau genetik. Seperti anak yang bermasalah dengan ngantuk yang berlebihan, yaitu yang harus mengonsumsi beberapa obat, seperti narkolepsi tadi. Narkolepsi sendiri disebabkan oleh gangguan yang ditemukan atau diturunkan dari orang tua. Akan anak yang mengalami atau mengkonsumsi obat obstructive sleep apnea itu karena disebabkan oleh membesarnya kelenjar amandel, kemudian kegemukan atau abnormalitas pada bagian mulut serta muka. Kemudian untuk masalah anak yang menolak untuk tidur dengan berbagai alasan, seperti ingin ditemani di sepanjang tidurnya, karena anak tersebut memiliki perasaan takut, yaitu takut berpisah dengan orang tuanya sendiri. Seterusnya, untuk anak yang bermasalah dengan mimpi buruk, kemudian ada sleep terror, ada sleep talking, dan sleepwalking, biasanya itu terjadi karena dipicu oleh adanya demam, kurang tidur, stres, atau dalam masa pengobatan. Dari masalah tidur dan penyebabnya, ada juga penanganannya. Yang pertama, penanganan karena narkolepsi. Nah, karena narkolepsi ini disebabkan masalah neurologis atau genetik, maka intervensinya berupa dengan obat-obatan. Oleh demikian, edukasi juga diberikan kepada orang tua dan guru agar mereka paham apa yang sebenarnya terjadi dengan anak tersebut. Kemudian, operasi juga harus dilakukan di bagian tertentu, dari mulai tenggorokan dan menurunkan berat badan. Adalah intervensi yang dapat dilakukan pada anak yang mengalami masalah obstructive sleep apnea. Hal tersebut dilakukan agar jalan nafas anak menjadi lenggang, kemudian membuat jadwal tidur yang konsisten. Ketiga, penanganan untuk anak yang terjadi karena jadwal tidur yang kacau, yaitu dengan membuat jadwal tidur yang konsisten dan membuat ritual sebelum tidur. Karena hal tersebut
dapat membantu anak dengan masalahnya itu. Contohnya seperti kemudian menemani anak sampai tertidur dengan ritualnya, yaitu membacakan dongeng atau membaca buku cerita. Nah, yang keempat, penanganan pada anak yang mimpi buruk dan sleep terror. Orang tua sebaiknya menenangkan anak pada saat anak mengalaminya. Apabila perlu dicari tahu apakah ada yang menjadi pemicu dari mimpi-mimpinya tersebut. Yang kelima, untuk anak yang sering berjalan pada saat tidur, sebaiknya orang tua menjaga supaya lingkungan tetap aman, seperti mengunci rumah, pintu keluar, agar anak tidak berjalan dan mengalami kecelakaan. Dan dengan membawa anak kembali ke tempat tidur. Demikian itulah yang bisa saya sampaikan mengenai anak bermasalah dengan tidurnya. Jika ada kesalahan kata dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.